Halo teman-teman Sobat Hunter, hari ini saya ingin memberikan informasi edukasi, yaitu tutorial bagaimana cara menggunakan senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior. Ini yang full CNC, tabung padat 360 cc, serinya yang Euresensi ya. Yang kemarin ada beberapa teman-teman Sobat Hunter pemula sudah order dari unit ini. Nah, kemarin ada yang bingung, juga ada yang masih belum paham bagaimana cara pengoperasiannya. Hari ini kita akan bahas tuntas. Tolong disimak video ini sampai akhir ya, karena nanti untuk penjelasannya pelan-pelan saja. Karena ini penggunanya pemula, memang benar-benar belum sama sekali pernah pakai. Jadi supaya tidak miskomunikasi, supaya teman-teman juga nggak bingung salah pengoperasian, tolong disimak dulu. Oke, sudah siap ya? Langsung saja yuk kita bahas satu persatu. Sebelum kita melakukan tes tembak yang belum tahu sama sekali, kita perkenalan dulu untuk unit-unitnya per komponen ya. Ini saya bahas dulu yang pertama, yang dinamakan popor itu bagian belakang ini ya. Jadi ini popor, ini sampai rangkaian di sini popor. Terus kemudian agak maju lagi. Nah, di bagian depan ini ada namanya settingan power ini ya. Nanti powernya bisa kenceng, bisa lemah, bisa diubah sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Ada set lever atau kokangnya ya. Terus di sini bagian tengah ini ada tempat loading peluru ya, atau mimis atau pelurunya nanti dimasukkan ke sini pakai magasin ataupun single shot. Oke, terus ini satu blok ini namanya chamber ya. Terus di sini bagian bawah ini ada namanya pelatuk atau trigger ya. Terus lanjut lagi maju ke depan. Ini komponen yang kecil ini bisa dibuka dulu ya, sebentar. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini namanya tempat pengisian angin. Nanti kalau anginnya habis di dalam tabung, itu ngisinya lewat sini ya, untuk kupler atau mini kupler ya. Terus lanjut maju lagi. Ini bagian pipa yang bawah ya. Nah, yang gede ini namanya tabung. Tuh, tempat nyimpan angin ya di sini. Terus yang atas, nah ini ada pipa lagi yang atas. Ini panjang ya. Dilihat dari sini sampai ujung depan sini namanya laras. Oke. Terus satu lagi yaitu manometer. Manometer itu untuk cek angin yang tersisa di dalam tabung itu ada berapa. Bisa dilihat dulu. Ini di ujung depan ya. Jadi di tabung khusus untuk yang senapan angin Ghost Warrior, bagian depannya tutupnya ini bisa dibuka ya. Kemudian ini namanya manometer, kelihatan ya. Nah, manometer ini tujuannya untuk mengecek atau indikator tekanan angin yang ada di dalam tabung ini masih ada berapa. Satuannya ini PSI ya, dan ini bisa dilihat tekanan angin maksimal dari senapan angin tipe ini 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Ya, nanti kalau sudah anginnya mencapai 2500 harus berhenti. Dan jangan sampai kehabisan angin total. Pengisian angin minimal kalau nanti digunakan itu sisakan sekitar 500 PSI. Kalau sampai 500 PSI ya nanti silahkan bisa diisi ulang. Pokoknya jangan sampai kehabisan angin total. Nanti kalau kehabisan angin total biasanya untuk pompanya lagi akan sulit. Oke, dari pengenalan komponen-komponen ini teman-teman ada yang tanyakan? Silahkan, jika ada yang tanyakan bisa langsung menghubungi timnya kami via WA, siap untuk dibantu. Semua sudah ya? Mungkin untuk perkenalan sudah cukup jelas. Nanti bisa teman-teman download videonya, atau teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain supaya tahu. Oke. Nah, langkah pertama yang harus dipersiapkan tes tembak itu adalah pemasangan peredam dulu. Ini opsi saja ya. Peredam itu bisa dipasang, bisa dipakai atau tidak. Tergantung kebutuhan, tergantung selera. Tapi kalau saya seringnya dipasang. Nah, cara pasangnya seperti ini, bisa dilihat dulu. Di bagian depan laras ini, bisa dilihat ya. Ini ada namanya nozzle brake sebenarnya. Untuk fungsinya cuman variasi aja. Cuman tutup saja. Ya, ini untuk melindungi dratnya aja supaya tidak kotor ya. Ketika pasang peredam, tutupnya ini harus dibuka dulu. Muternya ke kiri seperti ini sampai benar-benar lepas. Oke, bisa dilihat. Nah, setelah lepas dratnya kelihatan, kemudian peredamnya baru dipasang seperti ini. Oke.
Ini sampai mentok boleh ya. Yang penting dia tidak goyang, yang penting dia tidak miring. Nah, nanti pastikan kalau sudah terpasang seperti ini untuk peredamnya, dia harus posisinya lurus. Kalau masih ada yang geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke atas atau bawah, ketika digunakan untuk nembak nanti bisa disetting sendiri. Cara settingnya nanti saya buatkan video tutorial lengkap sudah ada ya, bisa dicek dulu untuk settingnya. Ini cuma pasang aja, sederhana seperti ini ya. Oke, bisa dilihat dulu. Dari peredam ada yang tanyakan? Lanjut ya. Peredam sudah. Kemudian langkah kedua yaitu penggunaan magazin atau single shot. Oke, sederhananya seperti ini, bisa dilihat dulu. Nah, di sini yang terpasang di bagian tengah chamber ya, tempat loading atau tempat masuknya peluru, bisa dilihat dulu. Ini sudah menggunakan single shot. Kalau teman-teman mau pakai single shot, jadi langsung tinggal dikokang aja, kokangnya ini ditarik mentok ke belakang seperti ini. Nah, oke. Kemudian pelurunya seperti ini. Ini peluru ya, bisa dilihat dulu. Nah, lihat enggak? Nah, ini peluru kan ada yang kepalanya bulat, ada yang bawahnya roknya mekar seperti ini. Oke. Ini posisinya kalau masuk ke dalam lubang, roknya itu ada di belakang ya. Kemudian untuk mimisnya yang kepalanya ada di depan seperti ini. Bisa dilihat dulu ya posisinya. Oke, kalau sudah, kalau teman-teman mau menggunakan single shot, tinggal dimasukkan seperti ini aja. Posisinya harus benar-benar pas lurus, kemudian bisa didorong masuk mentok ke belakang. Ke depan, mohon maaf, ke depan ya. Sampai penuh. Nah, kalau teman-teman pakai magazin, nah ini caranya beda. Oke. Ini saya tunjukkan cara menggunakan magazin dulu ya. Nah, untuk magazin ini menggunakan sistemnya itu 2 step, yang dimana ketika masuknya peluru ke magazin ini ada cara khusus. Yang pertama, ketika mau masang mimis ke dalam, putar dulu tuasnya seperti ini 1 kali penuh seperti ini. Nah, sudah ya, ditahan dulu. Kemudian kunci menggunakan mimis 1 dibalik seperti ini. Kemudian roknya ini dimasukkan ke dalam, yang roknya ya. 1 seperti ini. Oke, setelah masuk kemudian dibalik seperti ini. Nah, jadi posisinya nanti tinggal ngikutin aja, setelah masuk 1 peluru, tinggal masuknya lagi dari posisi belakang. Seperti ini ya. Bisa lihat. Nah, oke, seperti ini. Pastikan masuk secara penuh ya. Nah, kalau masuknya belum penuh, tinggal didorong aja pakai benda tumpul. Bebas pakai kunci L kecil atau pakai besi kecil. Yang penting dia posisinya mimis masuk ke dalam seperti ini. Nah, oke, kita masukkan lagi seperti ini. Ini videonya pelan-pelan agak panjang ya, supaya teman-teman yang lain tahu. Soalnya banyak sekali yang pemula kesulitan saat menggunakan senapan angin jenis ini. Oke, ini masukkan peluru. Sampai penuh boleh, atau hanya diisi beberapa biji saja juga boleh. Tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Ingat ya, pasangnya peluru nggak boleh kebalik. Yang roknya posisinya ada di belakang. Seperti ini. Oke. Nah. Oke, seperti ini, seperti ini. Seperti ini. Satu lagi. Oke, ini sudah terisi penuh semuanya, bisa dilihat ya. Saya jelaskan sekalian, untuk magazin ini yang bagian depan belakang ada sendiri ya. Yang ini bagian depan yang kasar, oke. Yang halus bagian belakang. Jadi roknya nanti posisinya, rok mimisnya berada di belakang seperti ini, bisa dilihat. Yang menghadap ke lapisan yang lembut. Kalau yang kepalanya berada di lapisan yang kasar. Jelas ya.
Kalau sudah, lanjut ke tahap berikutnya, masukkan magazin ke dalam chamber, kemudian kita siap nembak. Nah, tahap berikutnya ini tolong diperhatikan ya, karena banyak sekali yang salah di poin-poin ini. Setelah tadi pengenalan, masukkan mimis ke dalam magazin, terus konstruksi-konstruksi sudah saya jelaskan. Nah, ini langsung ke tahap bagaimana cara masukkan magazin ke dalam chamber. Posisinya seperti ini, teman-teman bisa diperhatikan, kalau mau siap nembak, kokangnya ini, namanya kokang ya, atau set levernya itu harus ditarik mentok ke belakang, sampai posisi indikator dari hammernya ini bergerak mundur ya. Saya lepas dulu ini. Bisa dilihat, ini ada indikator hammer ya. Posisinya kalau dia di depan seperti ini, dia itu jadi normal, netral ya. Jadi nggak siap nembak. Kalau siap nembak, kokangnya ini harus ditarik mentok ke belakang sampai dia gerak mentok ke belakang seperti ini. Oke, setelah bunyi klik mentok ke belakang, posisi ini siap nembak. Tapi harus hati-hati di poin ini karena banyak sekali teman-teman yang kemarin setelah dikokang seperti ini tidak ditutup lagi, langsung dites tembak, otomatis nanti mimisnya akan macet dalam laras. Oke, jelas ya. Setelah kokang, ini ada single shoot yang terpasang, harus dilepas dulu. Melepasnya itu dari sisi kiri ke kanan, didorong dari kiri kanan boleh, ditarik seperti ini juga boleh. Kelihatan ya? Oke, seperti ini saya tarik. Nah, ini kalau ditarik nggak kuat, didorong dari sebelah kiri ke kanan, seperti ini. Nah, sampai keluar. Oke, kalau sudah keluar, jangan sampai hilang single shootnya. Kemudian tahap berikutnya pasang magazin ya. Mimis sudah masuk, magazinnya cara pasangnya dari sebelah kanan ke kiri ya. Posisinya yang halus di belakang, yang kasar di depan. Jelas ya, seperti ini. Masuk seperti ini. Kemudian dorong penuh mentok sampai bunyi klik. Nah, kalau dia sudah bunyi klik, berarti magazinnya sudah terpasang sempurna. Baru kemudian didorong, ya, dorongnya agak keras, sampai posisinya set lever tertutup rapat seperti ini. Oke. Kalau sudah tertutup rapat, oke, kemudian senapan angin ini sudah bisa siap untuk nembak. Saya tunjukkan dulu ya. Ini anggap saja sudah oke, tes tembak dulu ya. Nah, sudah bisa nembak, peluru bisa keluar. Nah, seterusnya kalau teman-teman pengen siap nembak, itu tinggal dikokang saja. Magazinnya ini sudah bisa berputar secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu isi mimis lagi sampai mimis yang ada di dalam magazin itu habis atau kosong total. Saya tunjukkan ya. Ini sudah oke, sebentar. Nah, kokangnya tinggal ditarik aja seperti ini. Nah, dia mimisnya sudah bisa berputar otomatis. Kokang dorong masuk mentok ke belakang, tembakan seperti ini. Sekali lagi, kokang lagi, sampai bunyi klik kokangnya, kemudian sudah berputar magazin otomatis, dorong lagi seperti ini, tembak seperti ini. Nah, sekali lagi ya, kokangnya dorong sampai ke belakang ini, mundur mentok ya. Nah, kemudian kunci lagi, tembak. Sudah siap digunakan dan normal unitnya. Terus, bagaimana cara untuk menyimpan? Nah, untuk menyimpan bisa posisinya seperti ini dengan kondisi yang netral atau nol, nggak siap nembak. Terus di bagian pelatuknya ini ada safety atau pengaman. Safety atau pengaman picu ini tujuannya ketika nanti disimpan dikunci seperti ini. Pelatuknya ini tidak bisa difungsikan atau netral atau dikunci, jadi aman. Jadi saran saya kalau nanti disimpan dimanapun tempatnya, di dalam tas, dalam box dan sebagainya, supaya nanti pelatutnya tidak tertekan secara sengaja, ya, nanti nembak juga nggak sengaja, ini bisa dikunci. Dorongnya ke kiri kanan, jadi dari posisi kiri ke kanan. Kalau siap nembak dari kanan ke kiri seperti ini, jadi siap nembak. Oke, dari poin ini ada yang tanyakan? Silahkan, kalau ada bisa langsung menghubungi timnya kami via WA, siap untuk dibantu. Lanjut berikutnya, saya anggap tes tembak semuanya sudah oke ya. Kemudian di bagian belakang ini bisa dilihat ada namanya settingan power seperti yang tadi di awal video saya jelaskan. Settingan power ini bisa teman-teman fungsikan sesuai kebutuhan, sesuai selera. Di sini ada tulisan low sama high, yang dimana ketika dia diputar menuju posisi low ke bawah seperti ini, ya bisa dilihat ya. Ketika dia diputar ke bawah,
otomatis settingan powernya akan kendor dan powernya akan lemah. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman pengen hasil tes tembakannya kencang, bisa diputar ke posisi high seperti ini, ya, sampai posisinya nanti pairnya keras maju ke depan, sehingga nanti powernya bisa kencang. Jadi itu ya, settingan power tujuannya untuk itu. Dan satu lagi informasi, semakin kencang power, itu membutuhkan konsumsi angin yang lebih banyak. Sehingga untuk tekanan angin dalam tabung akan cepat habis. Satu paket ya. Kalau teman-teman pengen irit nggak boros, ya otomatis teman-teman harus pakai settingan power yang low atau yang kecil. Oke ya, jelas ya. Itu aja informasi yang bisa saya share mengenai bagaimana cara penggunaan senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior yang full CNC. Kiranya teman-teman nanti kalau ada yang tanyakan silahkan bisa langsung menghubungi timnya kami via WA. Siap untuk dibantu. Terus sebelum saya tutup, nah ini kalau teman-teman bingung bagaimana cara melepas magazin, tadi saya lupa memberikan informasi tambahan ya. Simpel aja caranya, tinggal dikokang seperti ini. Oke. Kemudian dilepas magazinnya, ditarik seperti ini. Nah, kemudian ditutup lagi. Oke, ini kan posisi siap nembak nih. Ini bisa dibatalkan tembakannya dengan cara posisi sebelah kanan, sebelah kiri ya. Ini bisa dilihat, ini ada namanya cancel atau safety, pengaman picu. Untuk membatalkan tembakan. Mohon maaf. Untuk membatalkan tembakan, yang tujuannya ketika teman-teman nggak jadi nembak, itu bisa difungsikan dengan cara ini posisi kan siap nembak nih. Ditahan seperti ini, pelatuk ditekan, ya, seperti ini ditekan, ditahan, kemudian ini dilepas pelan-pelan seperti ini. Nah, dia sudah membatalkan tembakan. Atau enggak, lebih mudahnya ya ketika kokang seperti ini, magazin lepas, dibuang aja tembakannya, seperti ini, lebih aman. Oke, jelas ya. Dari poin ini silahkan, jika teman-teman ada tanyakan, bisa langsung menghubungi timnya kami via WA, siap untuk dibantu. Ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Salam satu hobi dari Jawa Timur.